Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi hari ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana ketika kita merawat batang kopi di kebun kita agar supaya kebun kita itu bisa awet hingga puluhan tahun, hingga 30 tahun ke atas. Tip dan cara mungkin ini bisa dipraktekkan bagi teman-teman sahabat petani kopi, dan itu pun kalau ini ada manfaatnya. Monggo silahkan diambil dari sisi positifnya aja. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sahabat petani kopi, ini batang kopi ini sudah umur 10 tahun ke atas, teman-teman. Umurnya 10 tahun ke atas, sudah bisa kita lihat dari batang kopi ini sendiri yang sudah satu genggam nggak muat nih, nggak muat teman-teman. Dan ranting-rantingnya pun masih segar-segar tuh, masih awet muda sekali. Batang kopi ini bisa awet, bisa sesuai dengan harapan kita masing-masing. Itu banyak cara, banyak trik di situ. Terkadang banyak batang kopi ini yang terjadi, saya lihat di banyak tutorial itu, meskipun masih tidak segenggam kayak gini, ini sudah menua. Itu namanya penuaan dini, teman-teman. Apa yang menjadi penyebab faktor terjadinya seperti itu? Itu banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan batang kopi ini penuaan dini. Bisa kita lihat, kita perhatikan, kalau sudah batang itu tua, tidak akan berkembang baik pada ranting-ranting kopi. Meskipun tidak sebesar ini sudah banyak yang memutih, dan kulitnya pun sudah keras, banyak yang memutih. Itu tanda-tanda dari batang kopi itu tidak subur. Itu salah satunya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Banyak faktor itu, teman-teman. Banyak faktor. Dari satu, biasanya yang seringnya tanah ini sering terjadi kena herbisida. Itu satu. Itu yang menjadi faktor utama sebenarnya. Karena kekurangan dari segi kompos dan kekurangan dari segi pupuk kandang dan lain sebagainya, dari organik dan lain sebagainya. Bisa jenengan perhatikan di daerah kami, di kebun kami. Ini tanahnya seperti ini, teman-teman. Nih, bisa jenengan perhatikan nih. Jarang sekali tanah, batu-batu seperti ini, bebatuan nih, batu-batuan seperti ini. Ini waktu terasing dulu jangan pakai cangkul, teman-teman. Kalau di tempat kami jangan pakai cangkul. Iya, sekarang sudah bisa dilihat seperti ini. Karena di kebun kami ini tidak pernah saya lakukan penyemprotan hingga sekarang. Mulai saya buka lahan ini, mulai saya pegang lahan ini, hingga sekarang, dari kisaran dari 2010, 2011 hingga sekarang, ini tidak pernah terkontak sama yang namanya herbisida hingga sekarang. Ya, kalau dilihat dari pekerjaannya, ya memang lebih rumit ketika kita itu tidak melakukan penyemprotan, tetapi kesemuanya itu akan berdampak negatif pada batang kopi ini. Satu contoh ini sudah di kebun kami, meskipun tanahnya itu penuh dengan bebatuan, tetapi bisa dibilang subur seperti ini. Karena itu setiap 2 tahun sekali saya lakukan pemupukan memakai kohi kambing. Tidak saya lakukan fermentasi, saya lakukan fermentasi secara alami aja. Kita jemur kalau sudah dia memasuki musim kemarau. Setelah itu kita tabur aja di batang-batang kopi ini, kita kasih jarak setengah meter, dan itu akan menjadi pupuk organik. Terus naungan ini banyak sekali naungan di kebun kami, banyak sekali naungan. Lam turunnya itu bisa dengan perhatikan tuh, belum saya lakukan pemangkasan. Dan ini sebagian saya sudah lakukan pemangkasan. Dan ini akan kita timbun
daun lamtoro ini akan kita timbun di depan batang kopi ini. Jadi ini akan menjadi pupuk kompos. Bisa jenengan perhatikan. Kalau buahnya ini teman-teman, dari bawah saya syuting dari bawah, tidak bisa dari atas. Tidak bisa. Ini meskipun sudah seperti ini masih coklat. Masih coklat teman-teman. Batang dari kopi ini atau kulit dari kopi ini, dari batang kopi ini masih coklat. Tidak putih-putih itu. Tidak mengeras dia. Dia akan membesar lagi. Ini tanda-tandanya bahwasanya batang kopi ini subur, terpenuhi dari segi kandungannya. Dari segi kebutuhan kopi ini bisa tercukupi. Ini Tugusari dari bawah seperti ini. Apalagi dari atas nanti. Di satu batang teman-teman. Satu batang. Rata-rata punya kami itu masih seperti ini. Dan yang sudah kayak paha pun dia ini udah besar sekali, udah besar. Dia masih coklat. Ini ciri-ciri dari batang kopi ini subur. Seperti inilah ciri-cirinya. Dan inilah buahnya. Inilah batangnya. Udah hampir 2 genggam nggak muat teman-teman. Di kebun kami. Itu buahnya Tugusari ini. Tugusari teman-teman. Sampai ke bawah tuh. Masih satu batang nih. Itu Tugusarinya. Ini barusan saya lakukan pemangkasan naungan. Kalau masalah rumput nih. Tuh rumputnya. Tidak jadi masalah bagi kami kalau cuma rumput teman-teman. Kita tidak mau panen rumput. Yang penting batang kopi ini sehat. Buah kopi kita lebat. Itu tujuan utama kita. Kalau masalah naungan ataupun rumput jangan dipermasalahkan. Masalah naungan tuh bisa jenengan perhatikan naungannya. Lamtoro ke semuanya. Tapi buahnya masih alhamdulillah. Rata-rata di setiap pohon itu sudah berbuah teman-teman. Ya kalau sudah sebesar ini udah hampir kayak betis ini teman-teman. Ini masih coklat, kulitnya masih coklat, tidak putih-putih. Ini tanda-tandanya bahwasanya batang kopi ini subur. Itu tipnya dari kami. Ya bukannya penyemprotan itu tidak bagus. Ya bagus karena mengurangi pekerjaan. Tetapi dampaknya yang harus kita pikirkan ke depannya seperti apa. Batang kopi ini bisa sehat, bisa berumur lebih dari 30 tahun kalau penanganannya itu tepat. Kira-kira seperti itu. Nih. Masih dia akan membesar nanti. Kalau buahnya nih teman, udah kerangkanya seperti ini, udah besar sekali dia. Ini Tugusarinya. Tuh. Seperti ini. Yang ini Tugusari, yang di atasnya itu Hikmah. Beginilah kami ketika melakukan perawatan kopi di kebun kami. Seperti ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.